Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya. Nama proyeknya adalah proyek pergantian sistem persinyalan stasiun Tugu ke Lempiangan. Kuliah praktek di mana? Pekerjaannya apa? Jadi ini data-data proyek yang saya ambil dari proyeknya. Latar belakang, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu daerah yang memiliki otonominya sendiri. Dalam menjalankan pemerintahannya, DIY memiliki sistem pemerintahan dinasti yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Sri Sultan Hamengkubuwono merupakan sebutan untuk raja yang menjabat sebagai gubernur, dan wakil gubernur diduduki oleh Sri Pakualaman. Saat ini pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Jogja sedang mengadakan pembangunan guna meningkatkan keindahan kota dan menciptakan daerah istimewa Yogyakarta yang ramah dan wisatawan. Tugu Yogyakarta mengalami renovasi mulai pergantian aspal menjadi batu andesit, pembangunan miniatur tugu, golong gilik di sudut perempatan, hingga pemindahan kabel ke dalam tanah. Pembangunan yang ditujukan guna memperindah kota, meningkatkan pendapatan melalui pariwisata, juga harus disertai dengan pembangunan transportasi yang baik. Wacana pembangunan tol sudah diizinkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono, meskipun masih belum diketahui kapan tol ini akan mulai dibangun. Oleh karena itu, pengembangan transportasi lain yang dapat meningkatkan pariwisata juga perlu dilaksanakan. Salah satunya kereta api. Salah satu institusi yang membangun fasilitas perkereta apian adalah PT Kereta Komuter Indonesia. PT Kereta Komuter Indonesia mengembangkan fasilitas berupa kereta listrik yang nantinya akan diperuntukkan untuk menghubungkan daerah Yogyakarta Solo dengan mudah dan mencapai keamanan bagi pengguna kereta listrik. Tujuan dari proyek ini adalah melakukan pengawasan terhadap proses berjalannya pergantian sistem persinyalan kereta api dari sistem persinyalan MIS 801 yang sudah beroperasi selama 40 tahun menjadi SIL 2NJ. Sinyal pada perkereta apian adalah merupakan isyarat yang berfungsi untuk memberi peringatan atau petunjuk kepada petugas yang mengendalikan pergerakan sarana kereta api. Berupa apa sinyal tersebut? Itu ada suara, cahaya, bendera, dan papan warna. Wesel merupakan penghubung antara dua jalan rel dan berfungsi untuk melakukan perpindahan jalur kereta api dan suatu kereta api ke kereta api lain. Prinsip kerja wesel adalah kereta api berjalan mengikuti rel, sehingga kalau relnya digeser, maka kereta api juga mengikutinya. Untuk memindahkan rel digunakan wesel yang digerakkan secara manual ataupun dengan menggunakan motor listrik. Pelaksanaan pekerjaan. Peralatan konstruksi adalah itu sebagai alat lapangan, alat berat, alat fabrikasi, alat pengujian lapangan, serta alat-alat lainnya yang membantu mempermudah proyek konstruksi. Ya, dengan menggunakan alat-alat berat ini, jadi mempermudah dan mempercepat proyek konstruksi ini. Berikut beberapa alatnya. Ya, alat dan bahannya ini bisa kita lihat ada total station, water pass, prisma, kaki 3, mistar ukur, hammer test, katrol, lori dorong, jackhammer. Untuk bahannya ada tulangan baja, semen PC, pasir, kerikil. Ya, ini semua mereknya dan rata-rata pemilik alat ini dimiliki oleh konsultan dan kontraktor.
Total Station. Total Station merupakan teodolit yang terintegrasi dengan ADM, Electronic Distance Meter, untuk membaca jarak dan kemiringan dari alat ke titik tertentu. Alat ini memiliki memori penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan data pengukuran sudut dan jarak. Kemudian dilakukan komputasi atau perhitungan lebih lanjut. Total Station dapat mengukur sudut dengan metode electro-optical scanning melalui piringan atau silinder kaca yang memiliki penunjuk skala yang sangat presisi. Dengan fitur terbaru dapat mengukur sudut dengan ketelitian hingga 0,5 arc second. Nah, ini water pass. Water pass adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda sudah sejajar dengan lainnya, baik secara vertikal ataupun horizontal. Di dalam alat ini terdapat air yang digunakan sebagai pertimbangan ukuran apakah sudah sejajar atau belum. Dan digunakan merek Horizon milik konsultan. Nah, selanjutnya ada Prisma. Prisma adalah alat yang digunakan bersamaan dengan Total Station. Prisma itu bekerja sebagai reflektor yang akan ditempatkan di lokasi yang akan ditandai. Ketika prisma sudah sesuai dengan posisi yang dimasukkan pada Total Station akan mendeteksi prisma. Titik yang ditempati oleh prisma itulah titik yang kemudian ditandai. Nah, prisma tersebut digunakan mereknya Topcon, dan ini juga punya konsultan. Ini stand kaki 3. Stand merupakan alat di mana Total Station berdiri. Alat ini menyesuaikan postur tubuh pengguna agar pada saat memakainya tidak ketinggian. Jadi bisa melakukan pengukuran dengan normal. Jika tempat yang akan didirikan Total Station tidak rata, stand dapat membantu juga supaya kedudukan dari Total Station tetap terjaga. Digunakan merek Sokia, dan ini juga punya konsultan. Mistar ukur, ya yang kelima. Mistar ukur adalah alat yang digunakan bersamaan dengan water pass. Alat ini berperan sebagai objek yang dibidik oleh water pass yang menunjukkan beda tinggi pada suatu daerah yang diukur, dan digunakan merek Sokia milik konsultan. Yang keenam ada hammer test. Hammer test adalah sebuah alat untuk mengetahui kuat tekan beton tanpa merusak dengan kalibrasi tertentu. Alat ini digunakan akan memukul beton dengan kekuatan tertentu. Pantulan dari pukulan tersebut kemudian menghasilkan angka. Angka tersebut akan muncul di hammer test. Angka ini perlu dikalibrasi lagi agar didapatkan kuat tekan betonnya. Dan ini digunakan merek Crispo milik konsultan. Yang ketujuh ada katrol. Katrol adalah alat untuk mempermudah pengangkatan suatu benda. Jika benda tersebut memerlukan banyak tenaga untuk diangkat, dengan bantuan katrol ini tenaga yang diperlukan dapat diminimalkan. Ya, katrol ini bermerek Swan G milik kontraktor. Nah, yang ke-8 itu ada lori dorong. Lori dorong digunakan untuk memindahkan suatu benda, tapi melalui rel. Penggunaan alat ini rodanya didesain khusus agar bisa digunakan di jalan rel. Ini lori dorong ini rakitan milik kontraktor. Nah, yang ke-9 ada jackhammer, merupakan alat yang untuk menghancurkan beton pada pondasi existing yang tidak dapat dipindahkan. Digunakan merek Makita. Nah, kita masuk ke material.
Satu, tulangan baja. Tulangan yang digunakan pada proyek ini, baik pada pondasi bangunan sinyal dan ducting kabel, digunakan baja dengan berdiameter D8, D10, dan D16. Pengadaan dengan membeli ini di Jogja oleh kontraktor. Nah, yang kedua ada semen. Semen berfungsi sebagai perekat. Nah, semen yang digunakan adalah semen 3 roda jenis PCC, yaitu semen dari hasil penggilingan terak semen Portland, gypsum, dan satu atau lebih bahan organik. Nah, untuk pasangan batu bata, plasteran, selokan, paving block, dan lainnya. Digunakan merek 3 roda. 3. Pasir. Pasir adalah suatu komponen membentuk mortar semen yang dapat digunakan sebagai perekat saat pekerjaan dinding penahan tanah di bawah timur bangunan. Nah, yang keempat ada kerikil, merupakan salah satu bahan pembentuk beton yang dicampur dengan pasir yang tadi. Material pendukung adalah material yang berfungsi sebagai bahan pendukung pekerjaan bahan yang terpasang. Material pendukung ini nanti akan dilepas apabila material terpasang sudah selesai dikerjakan. Berikut ada beberapa material pendukung yang dipakai untuk pekerjaan sistem persinyalan, pergantian sistem persinyalan stasiun Jogja Tempuyangan. Ya, yang pertama itu ada multiplex. Material ini digunakan untuk bekisting. Digunakan multiplex dengan tebal 8 mm. Pemilihannya disesuaikan di lapangan. Pada umumnya multiplex ini berukuran 1,2 meter kali 2,4. Nah, yang kedua itu ada kayu. Kayu pada pekerjaan bekisting, peran material kayu sangat besar. Karena kayu ini adalah bahan yang mudah dikerjakan, pengaplikasian kayu ini dapat diterapkan pada saat pekerjaan bekisting. Pelaksanaan konstruksi. Ya, kita sudah masuk ke pelaksanaan konstruksi, pekerjaan pemindahan sinyal existing. Ya, jadi langkah-langkahnya itu ada menyiapkan lahan untuk mobilisasi material dan alat, menyiapkan tempat untuk meletakkan tanah yang telah digali, dan menyiapkan tempat untuk meletakkan besi tulangan pondasi. Nah, yang kedua menggali tanah di sekitar pondasi. Ketiga memindah pondasi lama dengan katrol yang tadi. Nah, yang keempat melakukan kontrol terhadap ketinggian, kemiringan, dan lokasi. Yang kelima menguruk kembali. Kedua, pekerjaan pondasi bangunan sinyal. Pondasi bangunan sinyal yang menopang tiang sinyal kereta api. Pondasi digunakan adalah pondasi ukuran 60 x 60 dengan kedalaman 1,5 meter dan ketinggian bervariasi, namun minimal 10 cm terhadap koprel dengan jarak 1,9 meter dari asrel. Pekerjaan pondasi sinyal tersebut pekerjaannya sebagai berikut ini. Penggalian manual, pelangsiran material, pemasangan bekisting pondasi, pembesian, pengadukan beton secara manual, dan yang terakhir pengecoran pondasi. Nah, yang ketiga itu ada pekerjaan pendirian bangunan sinyal. Bangunan sinyal adalah komponen yang sangat penting dan dalam perkeretaapian. Bangunan sinyal bisa memiliki fungsi sebagai pemberi tanda kapan kereta harus jalan secara perlahan, berhenti, berjalan dengan fixed speed, variable speed, contraflow, dan emergency. Tanda tersebut disebut sebagai aspek. Bangunan sinyal biasanya akan terlihat ketika kereta akan memasuki stasiun. Ketika kereta memasuki stasiun, sinyal masuk dan tidak
Dan ketika kereta berangkat meninggalkan stasiun, sinyal keluar. Masuk seluruh sinyal pasti memiliki aspek emergensi dan penanda kecepatan yang harus ditempuh oleh kereta selain itu. Terdapat beberapa perbedaan dari masing-masing sinyal. Empat, pekerjaan wesel baru. Pekerjaan pemindahan wesel ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan jalur stablik baru. Pergeseran yang dialami oleh wesel juga akan merubah rel lainnya. Oleh karena itu penting dilakukan penggambaran rel existing yang kemudian akan dibuat gambar rel baru. Penggambaran ini mengalami beberapa kesulitan karena existing yang memiliki beberapa titik dilakukan pemaksaan. Nah, yang menjadikan rel lengkung. Selain itu, ketika dilakukan penggambaran wesel baru, beberapa rel tidak memenuhi syarat sehingga perlu untuk menggeser wesel lainnya. Pekerjaan desain wesel baru sebagai berikut. Nah, melakukan survei lapangan, yang kedua menggambar desain, yang ketiga menggambar desain baru berdasarkan desain existing, yang keempat melakukan penembakan koordinat sesuai DED, yang terakhir ada pemberian tanda lokasi wesel baru.